Mesinnya juga nggak kalah menarik karena dia 1500 cc turbo, tapi bakal lebih powerful lagi karena bodinya lebih kecil dan juga lebih ringan tentunya. Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gua Chris, dan pada video kali ini gua lagi mampir nih ke showroomnya Jetour Inovasi Kelapa Gading. Yap, lokasinya sangat strategis di Jakarta Utara, Kelapa Gading Sobat Setir, yang mana ini juga luas sekali dealernya, showroomnya. Banyak banget mobilnya, bisa taruh banyak Sobat Setir. Dan pada video kali ini gue akan lebih fokus ke mobil yang sebenarnya kemarin di Gias gue udah sempet review nih, tapi itu kan masih baru perkenalan. Kali ini speknya yang udah resmi dijual dan kalian bisa bawa pulang Sobat Setir. Karena kalau yang Jetour X70 Plus kita udah review juga di Gias, kita juga udah sempat dapat mobilnya, jadi kita udah rasakan dalam jangka waktu yang lebih panjang Sobat Setir. Jadi kayaknya gue udah lebih kenal nih sama mobil yang ini. Sedangkan adiknya yang 5-seater yang jauh lebih anak muda ya kesannya, kita belum lihat, kita belum review secara keseluruhan. Sekarang speknya jadi kayak apa nih Sobat Setir. So pada video kali ini kita ulas unit ya. Let's go. Yap, ini dia Jetour Dashing Sobat Setir. Yang mana kali ini kita bakal review unit yang udah final nih. Jadi kalau kemarin pas di Gias kan masih ada penyesuaian yang mana yang cocok nih buat di Indonesia. Kali ini yang udah final yang bisa kalian bawa pulang Sobat Setir. Dan satu hal yang pengen gua kasih tahu dulu nih sebelum kita bahas terkait eksteriornya, yaitu kuncinya. Yap, kuncinya bentuknya unik dan dia punya dua warna kayak gini. Unik ya. Jadi bentuknya dia ini persegi kayak gini. Bisa buat buka belakang bagasi, udah power tailgate. Bisa remote engine start juga. Unik ya. Jadi dapat dua kunci dengan dua warna yang berbeda. Oke. Lanjut lagi Sobat Setir. Kita langsung ke bagian eksterior depannya dulu nih. Yang mana dia punya stylish grille. Yap, bisa dibilang ini senada dengan abangnya juga sebenarnya, yang X70 Plus. Dia itu grill gede, hampir keseluruhan dari mukanya ini bolong, grill semua. Tapi ini yang membuat dia juga kelihatan futuristik gitu ya Sobat Setir. Bahkan kalau orang nggak tahu, mungkin pada bilang mobil ini mobil full elektrik gitu. Karena emang desainnya tuh garis-garis tajam kayak futuristik banget gitu kelihatannya. Dan juga dia punya lampu diarel di atas sini, kanan kiri itu terinspirasi dari pedang, dari pisau gitu kali ya Sobat Setir ukurannya. Unik ya. Terus bagian bawah dia lampunya ada di sini. Bagian bawah lampunya udah LED tentunya, proyektor juga. Ini adalah varian yang warna hitam Sobat Setir, yang mana benar-benar jadi kelihatan warna hitam semua. Grillnya juga di sini jadi black chrome. Kelihatannya emang jadi lebih elegan, jadi lebih gahar gitu ya. Dan di sini dikasih hiasan lagi tema Natal nih Sobat Setir di Desember ini. Ada tanduknya juga di atas. Jadi cute ya mobilnya. Oke, lanjut lagi kita intip ke bagian sampingnya. Let's go. Dan di bagian sampingnya bisa kita lihat mobil ini tuh benar-benar kelihatan kotak-kotak ya. Jadi tarikan garisnya tuh bersudut gitu, bersiku Sobat Setir. Di sini sampai ke belakang, bagian kap depannya dia kelihatan tinggi gitu. Jadi kelihatan mobil gagah Sobat Setir. Dan yang gue suka juga attention to detail, kayak misalkan buat semprotan wiper, air wiper, dia tuh nggak ada di kap mesin Sobat Setir. Jadi nggak ada tompelnya gitu ya, nggak ada yang titik di situ. Jadi di bawah Sobat Setir jadi rapih. Nah, gue suka tuh detail-detailnya. Serta juga kalau kita buka pintu, nah dia sampai bawah nih Sobat Setir ngebukanya. Jadi kalau mobilnya habis kita bawa ke pedesaan gitu ya, kita habis off-road tipis atau habis hujan lah, kotor bodinya, kaki kita celananya nggak kotor Sobat Setir. Nah ini berasa mobilnya tuh mewah gitu ya. Terus juga dia ada kelading sampai ke bagian belakang dari depan Sobat Setir, membuat mobil ini tuh crossovernya berasa gitu. Tapi ada attention to detail yang unik juga di bagian bawahnya sini. Dia ada aksen kayak chrome, black chrome gitu. Ya, jadi elegannya tetap berasa. Dan dia punya door handle yang bisa masuk ke bagian dalam. Jadi memperlihatkan kalau mobil ini tuh kayak mobil listrik gitu ya. Tuh, bisa rata. Set. Biasanya kalau yang kayak gini kan buat aerodinamis,
mobil-mobil listrik, tapi bukan. Ini mobil konvensional ya, ICE biasa. Nanti kita bahas untuk mesinnya, gitu Sobat Setir. Jadi keren ya. Dan untuk dimensinya, untuk panjangnya ada di 4590 mm, lebarnya di 1900 mm, dan tingginya di 1685 mm. Wheelbase-nya ada di 2720 mm dan ground clearance-nya ada di 160 mm Sobat Setir. Jadi kurang lebih dengan ground clearance segitu sih harusnya udah cukup nih buat kita pakai di kondisi jalan di Indonesia. Udah pede lah, nggak perlu takut mentok Sobat Setir. Selanjutnya untuk urusan kaki-kaki nih. Nah, dia pakai velg yang ukurannya gede nih. Dia desainnya ke arah sporty Sobat Setir dengan ban GT. Ini ada di 235 60 R18 Sobat Setir. Jadi velgnya juga udah ukurannya gede banget untuk mobil sekelas ini ya, 18 inch. Bannya juga cukup tebal, jadi harusnya sih nyaman nih bantingannya. Depan belakang udah cakram tentunya. Selanjutnya kita lihat bagian belakang. Let's go. Bagian belakangnya kelihatan mobil ini juga sangat-sangat kaku ya. Tekuk-tekukannya tuh patah-patah semua Sobat Setir. Emang kelihatan jadinya kayak robotik gitu ya kesannya, desainnya. Dan yang cukup unik adalah desain lampunya. Jadi lampu belakangnya yang bagian atas remnya dia kayak gini bentuknya. Unik banget, nyatu sama bagian spoilernya. Dan sebenarnya di sini juga ada tempat buat kamera nih, yang artinya mungkin di luar sana di China, di negara asalnya, ini jadi buat kamera spion belakang ya Sobat Setir. Di sini buat kamera mundur dan kamera 360 harusnya gitu. Dan di sini juga lengkap, ada defogger, ada juga untuk wiper. Jadi aman ya buat Indonesia yang lagi hujan terus kayak gini juga. Dan bagian lampu sini dia udah full LED juga dan ada detail yang unik karena dia terinspirasi dari checker flag. Jadi kayak catur, bendera catur yang kalau lagi finish di balapan di sini nih desainnya. Ini membuat mobilnya nuansanya makin sporty lagi ya Sobat Setir. Sini ada jetur yang dieja, dashing di sebelah sini. Tapi uniknya juga dia nggak ada trim level nih, jadi nggak ketahuan. Paling ketahuannya dari ukuran velg dan desain velg aja nih antara varian yang tinggi dan yang varian yang di bawahnya gitu. Bagian bawahnya sini dia pakai plastik Sobat Setir biar kelihatan crossovernya, tapi desainnya bisa dilihat sangat sporty banget. Bahkan di sini juga ada aksen yang berbeda. Jadi di sininya hitam doff, di sininya ada glossy-nya. Disematkan juga untuk sensor-sensor parkir, ada 4 titik Sobat Setir di bagian belakang. Dan lampunya juga dia meskipun ini varian yang di bawah ya, tapi dia lengkap nih, dapat rear defogger Sobat Setir. Menarik banget nih Sobat Setir. Terus juga berbeda dari kebanyakan mobil-mobil yang sekarang dibikin aksen-aksen knalpot bohong-bohongan. Kalau dia bahkan dihilangkan aksen knalpotnya, disembunyikan sengaja. Jadi makin kelihatan kalau mobil ini tuh mobil listrik gitu ya kalau orang nggak tahu Sobat Setir. Dan uniknya padahal dia punya dual muffler. Jadi ada 2 knalpotnya sebenarnya. Cukup unik. Mungkin nanti ada yang modif sengaja ya dikeluarin knalpotnya ada 2 gitu. Jadi keren, makin sporty lagi Sobat Setir. Lanjut kita buka bagian bagasinya Sobat Setir. Dia udah electric power tailgate. Yes. Jadi ini tentunya akan memudahkan kita ya dan berasa tentunya kemewahannya. Di sini bagasinya cukup Sobat Setir. Untuk koper gede juga cukup 2 masih muat. Di bagian bawah sini ada buat tempat ban serep, spare tire dan juga buat toolkit ya. Terus juga ada lampu LED sebelah sini, ada tray sebelah sini buat kita biar safety ya, buat barang-barang kita privacy. Dan joknya juga masih bisa direbahin untuk yang bagian tengah 60-40 Sobat Setir gitu. Asik ya. Jadinya sih karena dia sebuah compact SUV, bagasi segini udah cukup buat harian kita. Oke, sekarang kita ke bagian mesinnya. Let's go. Nah, urusan mesin Sobat Setir, mesinnya juga nggak kalah menarik karena dia 1500 cc turbo. Ini sebenarnya mesinnya sama kayak abangnya X70 Plus, tapi ditaruh di bodi yang lebih kecil. Yang harusnya karakternya jadi bakal lebih asik lagi, tenaganya bakal lebih keluar lagi nih. Dan untuk outputnya, dia bisa menghasilkan tenaga hingga 156 PS dan torsinya di 230 Nm. Kalau karakternya yang abangnya X70 Plus itu lebih asik buat kita bawa santai. Nah harusnya
Mobil ini juga sama, tapi bakal lebih powerful lagi karena bodinya lebih kecil dan juga lebih ringan tentunya. Dan gak kalah menarik juga karena untuk transmisi dia pakai dual clutch nih Sobat Setir. Udah ada pedal shift juga, jadi sporty banget, kekinian dan anak muda banget lah. Nah selanjutnya kita tanya ke tuan rumah nih Sobat Setir. Untuk Jetour Dashing ini kira-kira ada promo menarik apa aja? Langsung kita tanyain. Let's go. Dan kali ini gue udah bersama dengan tim sales dari Jetour Inovasi Kelapa Gading nih, Mas Joseph. Wah, apa kabar Mas? Luar biasa. Asik. Nah, langsung aja, tanpa berlama-lama kita tembak aja. Harganya untuk Jetour Dashing di bulan ini di Indonesia di berapa nih? Ya, saat ini kita udah tahu ya dengan adanya produk Jetour Dashing ini. Dan yang ada di hadapan kita saat ini adalah Dashing tipe Journey yang dibanderol dengan harga Rp398.800.000. Di bawah 400 juta nih. Kita juga punya varian tertingginya, yaitu tipe Inspira yang dibanderol dengan harga Rp430.800.000. Masih menarik tuh harganya. Wah, sangat menarik. Programnya juga luar biasa sih, apalagi di akhir tahun saat ini kita punya program itu bisa sampai dengan kasih free subsidi BBM sampai dengan 1.000 liter. Wah. Terus free asuransi 2 tahun untuk pembelian cash. Mantap. Dan juga ada beberapa banyak promo lainnya. Mengenai programnya juga luar biasa, seperti kayak garansi mesin, kita berani kasih 10 tahun atau sampai dengan 1 juta kilometer. Wah, gitu. Jadi kalau Sobat Setir ambil di bulan ini nggak perlu khawatir ya? Nggak perlu khawatir. Semuanya udah di cover sama Jetour Indonesia nih Sobat Setir. Sekali. Asik banget. Terus ada yang promo lagi? Promo lainnya sih saat ini kita paling melalui pendanaan ya. Bagian pendanaan kalau kayak seandainya pembelian kredit, kita ada bunga 0%. Atau juga ada kayak semacam 50-50 payment ya dengan tenor 1 tahun. Oke. Gitu. Terus katanya kalau yang khusus yang dashing ini ada bonus lagi ya? Ini yang menarik. Kita masih ada diskon tambahan up to 10 juta untuk pembelian si Jetour Dashing ini. Wah, gokil. Ini tunggu apa lagi nih Sobat Setir? Langsung aja. Boleh. Mas Joseph. Siap, ditunggu kedatangannya. Oke. Thank you Mas. Thank you. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Oke Sobat Setir, gue sebagai spesialis row kedua, gue mau ngasih tau kalian ada apa aja sih di row keduanya dari Jetour Dashing nih. Nah kita mulai dulu dari posisi duduknya ya Sobat Setir. Di sini di belakangnya itu masih spacious banget Sobat Setir, jadi untuk gue yang duduk ini masih super nyaman. Dan untuk gue tingginya 158 dan di depan ini adalah posisi nyetirnya Krisnadi, gue masih mendapatkan sekitar 15 jari, jadi masih enak banget ya Sobat Setir. Dan untuk headroomnya sendiri di sini gue juga masih dapat kurang lebih 15 jari nih Sobat Setir. Jadi emang masih tinggi ya jaraknya dari kepala. Lalu juga untuk masalah joknya gue suka banget. Kenapa? Karena dia nih pas didudukin empuk Sobat Setir. Dari tempat duduknya yang bagian menopang pantatnya di sini, terus juga bagian lumbarnya di sini juga super nyaman nih Sobat Setir. Gak lupa untuk headrestnya juga di sini dia dapat tiga-tiganya adjustable, dan di kiri sama kanan ini kayak ada kupingnya sedikit Sobat Setir. Jadi kalau kita tidur nggak akan geser-geser kepala kita, jadi bisa menopang dengan baik ya. Lalu di joknya juga di sini juga terdapat stitching warna merah, jadi mempercantik juga interiornya di sini. Lalu kita lanjut ke bagian depan, di sini kayak ada lubang gitu ya, mungkin gue bisa jalin Chris nanti pas dia lagi nyetir ya di sini Sobat Setir. Gak lupa di sini ada hook juga, bisa untuk gantung barang. Di atas juga ada lampu yang udah full LED. Lalu lanjut ke konsol tengahnya, di sini ada 2 buah AC dan bisa diatur dari belakang juga Sobat Setir. Di bawahnya juga ada storage nih, untuk taruh HP bisa. Lalu di bawah juga ada storage lagi Sobat Setir, jadi emang banyak storage ya di bagian belakang sini. Lalu yang paling menarik juga di row kedua, dia punya voice command nih. Nah tapi voice commandnya itu dalam bentuk tombol, ada gambar bintangnya, jadi kita tinggal pencet aja sekali. Halo Jetour, buka radio. Tuh, langsung kebuka Sobat Setir. Dan emang di sini voice command-nya itu udah diubah jadi bahasa Indonesia ya Sobat Setir. Jadi kita udah gampang banget untuk operasi ini juga. Dan di bagian joknya juga dibekali armrest nih Sobat Setir. Untuk ukurannya juga enak banget nih, nggak terlalu tinggi dan terlalu pendek. Nggak lupa ada 2 cup holder juga. Nah,
Di row keduanya juga sudah dibekali oleh seatbelt 3 titik 3 buah nih Sobat Setir. Jadi emang sudah memumpuni untuk 3 orang di belakang. Oke, sekarang kita keluar dulu Sobat Setir. Dan yang paling gue suka juga di sini, dia door handle-nya itu kayak pas ditarik smooth banget gitu Sobat Setir. Terus pas balik dia juga smooth banget gitu, jadi terkesan mewah ya. Oke, sekarang kita keluar, kita lanjut ke bagian depan. Yap, di row pertamanya kita langsung disambut dengan nuansa yang dominan warna gelap, warna hitam abu-abu, silver gitu ya. Tapi dengan material yang mewah, soft touch. Sininya soft touch bagian bawah, sini juga soft touch. Real stitching dan ada aksen yang berubah. Kalau kemarin pas digias, dashing interiornya di sininya aksen-aksennya warnanya hijau atau kuning stabilo gitu ya. Stitchingnya juga sekarang yang dijual resmi di Indonesia warnanya merah. Nuansanya jadi sporty Sobat Setir. Dan sedikit hal unik terkait kuncinya, kan dikasih 2 ya Sobat Setir. Ada yang warna putih, ada yang warna silver kayak gini. Dan dia punya lampu ternyata. Jadi di tempat gelap kalau kita unlock dia nyala tuh di sekeliling ininya. Terus ini juga warna biru tapi yang satu sini. Tuh. Unik ya. Jadi makin lucu nih kuncinya. Menarik banget. Dia udah start stop engine button tentunya. Kita kontak aja. Oke, udah dikontak. Dia punya layar yang menyambung dari ujung ke ujung, ukurannya masing-masing di 10,25 inci. Dan untuk head unitnya tentu saja sudah support Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless nih Sobat Setir. Jadi udah kekinian ya. Terus juga dia udah ada voice command-nya nih. I am listening. Open window. Okay. Keren ya. Jadi dia udah bisa voice command dan bisa bahasa Indonesia juga nih Sobat Setir. Tinggal kita ganti dulu bahasanya, nanti dia bisa pakai bahasa Indonesia. Keren banget. Dan di bagian sini dia udah digital juga semuanya. Semua kita bisa atur di bagian sini Sobat Setir di head unitnya. Pengaturannya sebenarnya udah kayak tablet Android ya Sobat Setir. Kayak di sini kalau kita tarik dari atas, dia ada shortcut. Ini ada pengaturan untuk driving mode, ada shortcutnya, ada eco dan ada sport, ada wifi, ada bluetooth, bisa buat buka bagasi juga. Lalu juga ada brightness di sebelah sini Sobat Setir. Ada buat audio juga ya, volumenya. Ada mute juga. Jadi sama kayak tablet-tablet Android pada umumnya gitu ya. Terus ini menu home-nya. Kayak gini udah ada shortcut juga sama. Ini ada echo, ada sport mode, ada lock unlock buat pintu kita. Lalu juga di sini ada buat koneksi ke USB dan di sini ada radio Sobat Setir. Nah, di sini radionya. Lalu lanjut lagi. Di sini ada shortcut buat Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Dan di sini ada buat pengaturan AC. Jadi selain tadi ada panel AC-nya di bagian bawah, di sini juga kita bisa dapat layarnya yang sekaligus bisa buat kita ngatur juga nih. Gitu, kurang lebih. Modenya juga ada banyak nih untuk AC-nya. Tuh, bisa ke kaki juga. Bisa ke kaki doang. Bisa ada front defogger. Nah, ini yang normal. Kurang lebih gitu. Lalu kita masuk ke pilihan-pilihannya, ada user manual, ada sistem setting. Nah, setting bahasa ya, tadi yang gue mention, kalau diganti bahasa Indonesia, nanti dia jadi voice command-nya bahasa Indonesia juga. Ada sistem di sini, terus juga ada ini, tuh ada buat voice command-nya. Lalu juga ini, untuk laser instrumen dia ada 2 pilihan nih, bisa ada yang kayak gini, layaknya kayak masih yang analog, ataupun yang kayak gini, ini jadi full digital gitu. Terus juga ada pengaturan buat suara, buat audio, bluetooth, wifi. Kita balik lagi, ini bluetooth. Nah, ini Android Auto dan Apple CarPlay-nya. Ada media juga. Nah, ini radio ya. AC, ini sama kayak yang tadi, panel AC-nya. Pengaturan di sebelah sini juga. Dan ada pengaturan kendaraan. Nah, di sini kita bisa ngatur bagasi power tailgate-nya. Bisa kita atur mau bukanya seberapa besar. Bisa ada 50%, tuh, sampai ke 100%. Jadi sesuai sama space yang ada di belakang mobilnya gitu ya. Jadi nggak keburu kepentok duluan nih mobilnya kalau misalkan kita buka secara elektrik kayak gini. Pintar ya. Lanjut lagi, pengaturan jendela. Nah, ini pengaturan untuk driving mode-nya, dia ada 2, ada yang sport dan juga ada eco. Dan ada untuk pengaturan steeringnya. Jadi steeringnya juga ada yang sport dan juga ada yang comfort nih Sobat Setir. Ada 2 juga. Ada pengaturan lampu di depan, pengaturan kayak ini pengingat keamanan,
Ada pengaturan pintu juga, kayak door handle-nya tadi bisa kita atur juga di sebelah sini. Jadi lengkap ya. Kita turun ke bagian bawah, dia punya aksen satin chrome. Keren banget di sini, nuansanya jadi mewah. AC-nya ada 3 kisinya yang di bagian tengah sini, dan di sini ada panel AC-nya juga. Jadi dia sendiri ya. Kalau di bagian head unit disatuin sih kayaknya ribet gitu ya. Di sini dikasih sendiri nih panelnya. Jadi gampang buat kita akses. Terus di sini ada USB, ada 2 buah dan juga ada power outlet 12 volt sobat setir. Ada storage juga di sini, ada wireless charging lengkap dengan ventilasi udara sehingga smartphone kita ketika dicas dia nggak overheat. Di sini ada cup holder, bisa buat taruh kunci juga sebenarnya nih. Oke, jadi rapi. Terus juga di sini ada shortcut serta juga ada dial buat kita ngatur bagian head unitnya nih. Nah, ini yang memudahkan kita juga ketika berkendara nantinya ada tuas ini sobat setir. Terus juga di sini udah lengkap dengan electric parking brake with auto hold, ada hill descent control juga dan juga ada hazard di sebelah sini serta untuk tuas transmisinya dia udah keren kayak gini ya bentuknya. P-nya ditekan kayak gini. Dan kalau kita lihat ke bagian atas, ini memang varian yang Journey ini dia nggak ada panoramic sunroof ya, tapi varian yang di atasnya yang Inspira itu ada panoramic sunroofnya yang sampai belakang sobat setir, jadi gede banget. Perlampuan sudah LED sobat setir. Di sini ada storage buat kacamata dan di sini ada spion yang udah frameless ya, keren jadinya. Nah untuk steeringnya juga dia udah kulit nih sobat setir, flat bottom juga, aksennya juga mewah nih, berasa kayak mobil Eropa sobat setir. Rame juga tombol-tombolnya. Di sini ada untuk kita mengaturan MID yang di bagian cluster instrumen. Lalu juga di sini ada cruise control sobat setir. Jadi udah hadir ya cruise control. Lumayan banget nih. Jadi nggak pegel ya kalau lagi di tol konstan. Terus juga di sebelah sini ada audio steering switch. Ya feelingnya sih lumayan ya sobat setir. Kayak ya nggak yang cheap gitu loh. Berasa mewah. Terus juga dia untuk pengaturannya dia bisa tilt dan teleskopik. Dan juga untuk joknya dia pengaturannya sudah elektrik. Jadi untuk pengemudi pengaturannya elektrik, bisa naik banget. Jadi cocok nih buat kalian yang pengen duduknya rasanya commanding gitu ya. Nah ini bisa nih karena joknya untuk travelnya elektriknya panjang banget nih sobat setir. Gitu. Tapi bisa sangat rendah juga. Ini sampai gue tenggelam nih kalau sekarang. Gitu. Posisi berkendaranya hampir mirip sama kayak abangnya nih sobat setir. Emang steeringnya kalau bisa lebih turun lagi, ini jauh lebih sporty lagi harusnya. Tapi kalau kalian nyetirnya yang agak tinggi, aman sih. Gitu. Ada pedal shift juga seperti yang gue udah mention. Ini jadi membuat rasa berkendara tentunya makin fun to drive. Dan dia jendela juga udah all auto nih sobat setir. Sampai ke baris kedua semua udah all auto. Dan ada sedikit yang unik, yaitu ada gimmick ya. Ada, bukan gimmick ya, bisa dibilang ini adalah kayak aksesoris gitu kali ya. Jadi di bagian pintunya dia ada aksen yang warna merahnya. Dia kayak tali gitu, kulit, dan dia ada magnetnya. Jadi kalau gua tanya sih waktu itu ya hanya aksen saja, tapi mungkin kalau bisa digunakan sebenarnya ada fungsinya juga nih sobat setir. Jadi kalau buka pintu terus gak nyampe nih ya, kita tarik aja nih tuh jadi dapet. Itu bayangan gue ya. Jadi kayak mobil balap, kan mobil balap juga pakai tali tuh biasanya buat nutup pintunya. Gitu sih overall itu. Ya kita balik lagi ke depan. Yap, itu dia keseruannya. Kita udah mampir ke Jetour Inovasi Kelapa Gading sobat setir. Kita juga udah nge-review sekali lagi untuk spek yang udah final buat di pasar Indonesia. Ternyata nggak banyak yang berubah dan tetap stylish, tetap modern, tetap anak muda banget gitu kalau varian yang dashing ini sobat setir. Gimana menurut kalian? Bisa komentar di bawah nih ya. Berarti sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Dan kalau kalian juga penasaran dengan promo-promo menarik untuk Jetour di Indonesia, serta juga pengen tahu spesifikasi lebih lengkapnya, kalian bisa mampir ke
www.jetur.co.id atau bisa lihat IG mereka juga ada di jeturauto.id Sobat Setir. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Dia aksen-aksen di sininya tuh warnanya kayak kuning atau hijau stabilo gitu. Stabilo apa? Stabilo. Transmisinya mana ya?